Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati seluruh pondok pesantren Nurul Ilmi, satu persatu tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Seluruh putri pesantren ini yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan majelis guru, para santri, semua yang terlibat di pondok pesantren Nurul Ilmi ini senantiasa mendapatkan Allah. Anak-anakku sekalian, kalau kita membaca ayat Al-Quran, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Ibrahim 7. Katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, wa istadzana rabbukum, tatkala Tuhanmu memberitahukan kepada kalian apa yang diberitahukan oleh Allah sebagai Tuhan kita, la in syakartum, jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Janji Allah, dan janji Allah itu adalah pasti, dan kita tidak boleh meragukan, dan kita yakin itu pasti janji yang akan tidak pernah diingkari oleh Allah. Jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat itu, Allah katakan la azidannakum, pasti nikmat itu aku akan tambahkan, kata Allah. Tapi jika engkau kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang kuberikan tersebut, Allah katakan inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan Dalam sejahtera bagi kita semua, merdeka. Kemerdekaan yang alhamdulillah hari ini adalah kemerdekaan kita yang ke-79. Artinya 79 tahun sudah negeri Indonesia ini. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga yang tadi kita juga sudah dengarkan, atas berkat Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga ini
diakui dan dinyatakan dalam pembukaan undang-undang ini bahwasanya kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi artinya adalah kemerdekaan itu adalah bangsa Indonesia. Yang kita tahu begitu panjang kita dijajah, begitu panjang dan begitu lama bangsa ini di bawah penjajahan. Tapi alhamdulillah atas rahmat dan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, Allah berikan kemerdekaan kepada kita yang ketika itu dikumandangkan dan diikrarkan dan dinyatakan hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1945. Hari ini ada 24 9 tahun sudah bangsa ini merdeka. Lagi-lagi kemerdekaan Indonesia itu tidak gratis. Kemerdekaan Indonesia itu adalah atas keringat, air mata, darah dan nyawa dari para pahlawan orang-orang tua kita. Bahkan mereka, para pahlawan bangsa kita yang telah rela, ridho dan ikhlas mengorbankan segalanya. Bukan yang mereka korbankan, bukan hanya tenaga yang mereka korbankan, bukan hanya harta yang mereka korbankan, bahkan nyawa mereka pun mereka korbankan. Anak-anak mereka siap untuk menjadi yatim seumur hidup, gugur di medan pertempuran melawan para penjajah. Bahkan istri-istri mereka pun setelah gugurnya suami mereka menjadi janda seumur hidup, dan mereka rela, ridho dan ikhlas demi mendapatkan ridho Allah dan demi untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Terus terang, para pahlawan yang gugur ini mereka tidak merasakan hasil perjuangan dan pengorbanan mereka di dunia ini. Kita yakin kalau mereka betul-betul ikhlas dengan keimanan mereka, mereka mengorbankan segalanya, bukan hanya waktu mereka, bukan hanya tenaga mereka, bukan hanya harta nyawa pun mereka korbankan. Kita yakin kalau itu memang dilakukan hanya ikhlas karena Allah dan untuk kemerdekaan bangsa dan negeri ini dari penjajah, insya Allah mereka syuhada dan mati syahid di hadapan Allah dan akan dibalas oleh Allah dengan surganya. Namun mari sama-sama kita merenung. 9 tahun sudah negeri ini merdeka. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Maaf. Dan mari kita bertanya kepada hati nurani kita masing-masing. Setelah negeri ini merdeka, setelah perjuangan mereka, bahkan para pahlawan ini pun di dunia ini sekarang tidak merasakan hasil kemerdekaan. Tapi setelah negeri ini merdeka, maaf, diisi oleh orang-orang yang sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan kemungkaran dan kezaliman. Mereka gadaikan negeri ini, mereka khianati negeri ini. Mari kita bertanya, apakah rela, apakah ridho, apakah ikhlas para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia tersebut yang sudah ikhlas, yang betul-betul demi mendapatkan ridho Allah dan demi untuk kemerdekaan bangsa ini, ternyata setelah negeri ini merdeka diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diisi oleh orang-orang yang hanya pandai menikmati kemerdekaan dan tidak bersyukur atas nikmat Allah, diisi oleh para koruptor-koruptor, diisi oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, yang hanya mementingkan kelompok mereka sendiri, yang hanya mementingkan partai mereka sendiri, yang hanya mengorbankan dan hanya mementingkan untuk
kesenangan mereka sendiri dan mereka korbankan bangsa dan negeri ini. Apakah mereka rela? Apakah mereka ikhlas dan ridho atas perbuatan-perbuatan seperti ini? Berjuang merebut kemerdekaan tidak gampang, dan mengisi kemerdekaan juga tidak mudah. Maka Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia kemerdekaan tahun 1945. Terus terang, Allah Subhanahu wa Ta'ala campur tangan dalam bangsa ini merebut kemerdekaan. Buktinya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan jujur dikatakan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini buktinya bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya sekedar pengorbanan, tapi juga campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Allah berikan kemerdekaan ini kepada bangsa kita. Maka mari kita berjanji, kemerdekaan adalah jembatan emas yang mengantarkan rakyat untuk hidup sejahtera. Dulu iman kita dijadikan landasan untuk merebut kemerdekaan. Sekarang mari jadi sama-sama kita jadikan iman untuk mengisi kemerdekaan agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak terjerumus. Karena bagaimanapun kemerdekaan bangsa ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga dikatakan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka anak-anakku sekalian, kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan hanya menjadi sebagai penikmat kemerdekaan, tapi jadilah kita pengisi kemerdekaan. Sekali lagi, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, bangsa Indonesia yang mana kemerdekaan ini diraih dengan pengorbanan, dengan air mata dan dengan darah para orang-orang tua kita, maka jangan hanya kita sebagai penikmat kemerdekaan, tapi jadilah sebagai pengisi kemerdekaan. Salah satu faktor yang membuat rusaknya mental dan akhlak anak bangsa. Kenapa? Karena banyak di antara anak bangsa ini tidak menjadi pengisi kemerdekaan, tapi hanya menjadi penikmat kemerdekaan. Sekali lagi, kenapa bangsa ini rusak? Kenapa negeri ini bisa rusak? Kalau anak bangsa ini, mental mereka rusak, akhlak mereka rusak. Karena apa? Karena banyak di antara anak bangsa ini tidak menjadi pengisi kemerdekaan, tapi hanya menjadi penikmat kemerdekaan. Kemerdekaan perjuangan bersama, maka harus juga kita jaga kenikmatan yang Allah berikan ini dengan bersama-sama. Anak-anakku sekalian, jangan kita menjadi manusia yang naif. Jangan kita menjadi anak bangsa yang naif. Kenapa? Betapa naifnya tidak sedikit anak bangsa ini tidak mengenal sejarah bangsanya. Dan betapa naifnya anak bangsa ini tidak mengenal para pahlawan bangsanya. Apalagi, tidak sedikit anak bangsa ini yang tidak menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, mari kita menjadi anak bangsa yang mengenal sejarah bangsa kita, yang mengenal sejarah negara kita, yang mengenal para pahlawan kita, yang menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat.
Kita sebagai guru, jadilah guru yang bertanggung jawab. Kita sebagai guru, mengajar dengan ikhlas, dengan niat agar anak-anak kita dan santri-santri kita betul-betul menjadi anak-anak yang terdidik dan menjadi anak-anak yang mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang diridhoi oleh Allah. Kita sebagai santri, isilah kemerdekaan ini belajar betul-betul ikhlas karena Allah, belajar apapun yang baik dan bermanfaat untuk bekal kalian nanti mengisi kemerdekaan ini dengan segala apapun yang baik dan bermanfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Abi sampaikan, negeri ini, kemerdekaan ini didapat bukan dengan gratis. Negeri ini didapat dengan perjuangan. Negeri ini didapat dan kemerdekaan ini dapat dengan segala pengorbanan orang-orang tua kita. Jangan kita hanya pandai memakan jasa, tapi jadilah orang yang juga berbuat. Jangan kita hanya menjadi orang-orang yang menjadi penikmat kemerdekaan, tapi isilah kemerdekaan ini dengan hal yang baik dan bermanfaat, agar hidup kita diridhoi oleh Allah, agar bangsa ini, negara ini menjadi negara yang diridhoi oleh Allah, negara yang disegani oleh kawan dan lawan, negara yang sukses, negara yang berjaya, dan negara yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, negara yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan jadi manusia yang hanya penikmat kemerdekaan, tapi jadilah manusia yang mengisi kemerdekaan dengan hal yang baik dan bermanfaat, yang diridhoi dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.